Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian sahih targhib wa tarhib. Kita masih di hadis yang ke-37, itu at-targhib fi ittiba'il kitabi was sunnah. Anjuran untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu hadis Al-Irbad bin Sariyah yang telah kita bacakan kemarin. Ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahih. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami mau'izah yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Maka berikan kami wasiat. Maka beliau bersabda, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dipimpin oleh hamba sahaya, dan riwayat yang lain hamba sahaya Ethiopia. Wa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, maka ia akan melihat perpecahan yang banyak. Maka saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Gigitlah ia dengan gigi geraham dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru-baru, ya. Karena setiap bid'ah itu sesat. Telah kita sebutkan kemarin, ya. Kita bahas tentang wasiat dengan takwa kepada Allah. Dan bahwasanya sebaik-baik wasiat itu adalah agar manusia bertakwa. Dan telah kita sebutkan kemarin makna takwa, di mana hakikat takwa adalah berhati-hati agar kita tidak jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian wasiat yang kedua yang Rasulullah berikan wasiat setelah takwa, apa itu? Mendengar dan taat kepada pemimpin. Ketahuilah akhi, pemimpin itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pemimpin itu muslim. Dan keadaan yang kedua, pemimpin itu kafir. Adapun kalau pemimpin itu muslim, maka ini ada dua keadaan. Yaitu pemimpin muslim yang adil, yang melaksanakan syariat Allah Azza wa Jal.
Maka ini wajib kita taati. Dan bahwasanya menaatinya termasuk takarub kepada Allah. Dan itu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu pemimpin muslim yang zalim. Yang zalim. Maka yang seperti ini wajib kita ingkari kezaliman dengan hati kita. Dan tidak boleh kita membantu kezalimannya. Namun kita tidak boleh memberontak dan membangkang kepadanya. Karena Rasulullah SAW sabda, ya, innahu yalikum ba'di umara ta'rifuna wa tunkirun. Sesungguhnya nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang kalian kenal dan kalian ingkari. Ya. Kata Rasulullah, faman angkara faqad bari. Siapa yang mengingkari dengan hatinya maka ia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba. Namun yang binasa itu kata Rasulullah yang ridho dengan kezalimannya dan mengikuti. Maka tidak boleh ya kita membantu pemimpin yang zalim dalam kezalimannya, tidak boleh. Bahkan wajib hati kita mengingkarinya dan kita berusaha untuk menasihatinya kalau kita punya kemampuan. Namun tentunya menasihati pemimpin Pak beda dengan menasihati orang lain. Iya, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya Rasulullah SAW bersabda menyebutkan tentang cara menasihati pemimpin. Kata Rasulullah, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah, jangan terang-terangan. Jangan terang-terangan. Wal ya'khudh biyadih wal yakhlubih, nasihati ia secara rahasia antara kamu dan dia saja. Fa in qabila, kalau ia menerima nasihatmu, alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau dia tidak menerima nasihatmu, faqad adda allazi alaih, kamu sudah melaksanakan tugas. Lihat Nabi menyebutkan bagaimana cara menasihati pemimpin. Ternyata menasihati pemimpin itu bukan dengan terang-terangan, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk langsung menasihati Fir'aun. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena ia tagut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Bayangkan Pak, Fir'aun yang udah jelas togutnya Pak. Yang sudah jelas sangat memusuhi dakwah dan risalah Nabi Musa. Fir'aun yang membunuhi anak-anak Banu Israel. Sangat zolim sekali, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Ya. Ternyata Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati dia dengan lemah lembut. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lembut. Bagaimana kalau ternyata kepada pemimpin muslim yang masih sholat? Ya. Makanya dalam hadis tadi yang saya bawakan, walakin man radhiya wa taba'. Akan tetapi yang binasa itu kata Rasulullah yang ridho dengan kezaliman pemimpin dan mengikuti kezalimannya. Apa kata para sahabat Pak? Qalu ya Rasulullah afala nunabidhuhum? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka para pemimpin zalim itu? Kami berontak kepada mereka dengan senjata? Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh. Kapan? Ma'aqamu fikumus sholah. Selama mereka menegakkan pada kalian sholat. Dan satu ayat, ma sallau. Selama mereka masih sholat.
Nah ini akal Islam. Nabi hanya mengatakan selama mereka masih sholat, jangan. Makanya Nabi mengabarkan bahkan dalam riwayat Muslim akan datangnya pemimpin yang sangat zolim. Rasulullah bersabda, yakunu ba'di umara yahtaduna bighayri hadi wa yastannuna bighayri sunnati. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku, yang mengambil sunnah selain sunnahku. Ya, kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul, petunjuk siapa Pak? Ya pasti petunjuk buatan sendiri, undang-undang buatan manusia. Dan mengambil sunnah selain sunnahku. Kalau diambil selain sunnah Rasul, sunnah siapa? Kemudian Rasul bersabda, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Lalu seorang sahabat bertanya, "Famada nasna'u ya Rasulullah?" Kalau kami mendapati pemimpin seperti itu, apa yang harus kami lakukan, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ini jawaban yang banyak tidak diridhoi oleh kita, Pak. Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati'. Tetap dengar dan taat. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Lihat, bayangkan Nabi SAW mengatakan tetap dengar dan taat kepada pemimpin yang zalim seperti itu. Masya Allah, berat Pak. Ya. Makanya akal Islam, hadis ini tidak disukai oleh orang-orang yang pengikut amarah dan emosi, Pak. Sebab kita sebagai seorang rakyat melihat pemimpin yang zalim ngambil harta kita, enak bener. Ya. Ternyata Nabi mengatakan tetap dengar dan taat walaupun hartamu diambil, punggungmu dipukul. Mereka-mereka yang nggak suka ini berusaha mendoifkan lafaz ini, Pak. Padahal lafaz ini diriwayatkan dari beberapa jalan. Ya, bahkan Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, memberikan nasihat kepada gubernurnya dengan ya nasihat yang sama ini. Walaupun dipukul, kamu tetap sabar. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, kenapa sih kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim yang zalim, Mbak? Karena kata para ulama, mudarat memberontak jauh lebih besar dibandingkan dengan apa? Ya? Kezaliman si pemimpin itu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kalau kita melihat sejarah, semua pemberontakan tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama dihabisi sampai ke akar-akarnya. Seperti di zaman siapa? Abdul Malik bin Marwan. Dengan panglima perangnya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya, terjadi pemberontakan di zaman itu. Sampai akhirnya dihabisi, Pak. 120.000 ya, dibunuh pelan-pelan oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Atau keadaan yang kedua apa? Menang. Menang dia, tapi tak lama setelah itu hancur lagi. Kenapa? Karena kekuasaannya tidak kokoh, Pak. Di atas pemberontakan itu nggak bakalan kokoh. Pasti akan sangat mudah sekali apa? Dihancurkan. Makanya tidak ada para nabi ya Pak yang memberontak. Nabi Musa apakah memberontak kepada Fir'aun? Hatta bahkan itu orang Fir'aun jelas kafirnya ya.
Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk pergi kemana? Palestina. Ya. Demikian para nabi alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ini ya, kalau muslim masih muslim, sholat, wajib kita sabar terhadap apa? Kezolimannya. Kata Rasulullah SAW dan riwayat Muslim, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Apabila seseorang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Wallahi Pak, orang yang gak sabaran terkadang berkata begini Pak, sampai kapan kita sabar? Ya. Kita katakan, wallahi ya akhi, kesabaran itu manis hasilnya. Bukankah Allah yang mengatakan innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Di zaman Imam Ahmad, mungkin antum sudah pernah mendengar kisah tentang Imam Ahmad yang disiksa selama 2 tahun. Imam Ahmad ditangkap oleh Khalifah Ma'mun, di mana Khalifah Ma'mun ini ya di atas keyakinan Mu'tazilah dan memaksa semua rakyatnya termasuk ulamanya untuk punya keyakinan Mu'tazilah. Siapa yang tidak punya keyakinan Mu'tazilah ya dibunuh atau disiksa. Banyak ulama yang pergi Pak, ya seperti Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dan banyak ulama yang ya mencari tempat aman. Imam Ahmad ditangkap. Qadarullah sebelum sampai ke Baghdad, Khalifah Ma'mun mati. Dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Al-Mu'tasim. Ternyata Al-Mu'tasim keyakinannya sama dengan bapaknya. Sehingga akhirnya Imam Ahmad disiksa 2 tahun lamanya hanya untuk disuruh mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Iya. Al-Mu'tasim mati, digantikan oleh Al-Wathiq Billah. Di zaman Al-Wathiq Billah terjadi sebuah perdebatan antara ulama Ahlussunnah dengan ulama Mu'tazilah. Di mana ulama Ahlussunnah bertanya kepada ulama Mu'tazilah ini di hadapan Al-Wathiq waktu itu. Ya, ulama Mu'tazilah ini namanya Ibnu Abi Du'ad, Pak. Apa kata ulama Ahlussunnah ini? Hai Ibnu Abi Du'ad, yang kamu dakwahkan ini, apakah diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Apa kata Ibnu Abi Du'ad? Tidak. Apa kata ulama Ahlussunnah ini? Subhanallah, yang Rasulullah dan para sahabatnya tidak ketahui, kamu ketahui? Apa kata Ibnu Abi Du'ad? A'id alaihi. Coba ulangi lagi kata-katamu tadi. Yang kamu dakwahkan ini, apakah Rasulullah dan para sahabatnya mengetahuinya? Kata Ibnu Abi Du'ad, iya. Baik, kalau mereka mengetahuinya, apakah mereka mendakwahkannya? Tidak. Sesuatu yang Rasulullah dan para sahabat tidak dakwahkan, kamu dakwahkan? Diam. Maka Al-Wathiq Billah masuk sambil bergumam, benar juga orang itu. Yang Rasulullah tidak dakwahkan, masa aku dakwahkan? Akhirnya kemudian Al-Wathiq menyuruh semua ulama yang ada di penjara disuruh dibebaskan, termasuk Imam Ahmad. Pulanglah Imam Ahmad dalam keadaan tahu sendiri, habis disiksa. Berkumpullah para fuqaha Baghdad, para ulama-ulama Baghdad berkumpul di rumah Imam Ahmad. Apa kata para fuqaha itu, Pak? Iya. Inna hadzal amra qad tafaqam ya Aba Abdillah. Ini urusan gak bisa dibiarkan ya Aba Abdillah. Ini sudah keterlaluan. Kita harus berontak. Kita harus gulingkan si Wathiq ini. Subhanallah Pak. Padahal Imam Ahmad sudah
2 tahun disiksa, Pak. Apa kata Imam Ahmad? La tanzi'unna min ta'ah. Jangan memberontak, sabar, sabar. Mungkin kalau antum yang kayak Imam Ahmad, wah, khalas. Iya. Tapi Imam Ahmad berbicara dengan ilmu, bukan dengan apa? Perasaan, Pak. Sabar. Maka Imam Ahmad membawakan hujah yang sangat banyak sekali tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin muslim yang zalim. Maka para fuqaha pun akhirnya mengikuti titah Imam Ahmad. Mereka pun sabar. Tak lama, Al-Wathiq billah mati. Digantikan oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Di zaman Al-Mutawakkil 'ala Allah, rupanya Al-Mutawakkil 'ala Allah, beliau di atas akidah Ahlussunnah. Maka beliau pun kemudian memuliakan Imam Ahmad dan menangkapi ulama-ulama Mu'tazilah dan dimasukkan ke dalam penjara. Kebalik 180 derajat, Pak. Demikian memang kesabaran, Pak. Iya. Kan antum lihat, akhi, di semua tempat yang kaum muslimin memberontak, hasilnya gimana? Coba antum baca kitab Madarikun Nazar fi Siyasah. Ya, pandangan tajam terhadap politik yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ya. Itu diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Di situ dijelaskan, Pak, di Aljazair, ketika pemilu, Partai Islam menang sampai mutlak 85% suara. Rupanya apa yang terjadi? Karena memang Aljazair masih di bawah Perancis, ya, dibatalkan hasilnya, Pak. Marahlah kaum muslimin, memberontak, Pak. Wah, apa yang terjadi, Pak? Subhanallah, mengerikan, Pak. Akhirnya terjadi apa? Perang antara kaum muslimin yang tidak suka dengan pasukan pemerintah. Yang jadi korban siapa? Rakyat. Sampai kata beliau, kita mau keluar masjid aja nggak berani. Sebab rakyat jelata ini kalau nggak dibunuh pasukan pemerintah atau pemberontak. Sampai para aktivis di penjara, ada yang dimasukkan ke dalam mesin-mesin penggilingan, dibunuh, dan yang lainnya. Ngeri, Pak. Ya. Syekh Abdul Malik Ramadhani sendiri pergi ke Saudi dan menetap sampai hari ini. Lihat, saudaraku. Di Suriah, sebelum Bashar Assad, bapaknya Bashar Assad namanya Hafidh Assad. Itu juga sama kejamnya, Pak. Sama-sama Syiahnya, Pak. Dan di zaman bapaknya, dia membunuh 40.000 kaum muslimin, Pak. Tapi para ulama menyuruh sabar, hai kaum muslimin. Sabar, sabar, sabar. Akhirnya tidak terjadi seperti yang terjadi di zaman Bashar Assad. Di zaman Bashar Assad nggak sabaran, ya, memberontak, dihabisin, habis, Pak, hancur semuanya. Ya itulah hasil pemberontakan, Pak. Mendingan kita sabar sebentar daripada kemudian umat Islam dihabisi hanya karena kita nggak sabar. Ya akhi, memang menegakkan daulah Islam itu, kita semua menginginkan daulah Islam, semua. Siapa yang tidak menginginkan? Tapi kan itu disesuaikan dengan kemampuan, Pak. Kalau kita nggak mampu, ya yang terpenting diri kita sendiri dulu deh. Iya. Bisa nggak kita menegakkan Islam pada diri kita sendiri dulu, pada keluarga-keluarga kita? Ya, karena tidak mudah, Pak. Untuk menegakkan daulah Islam itu nggak mudah.
Antum aja untuk merubah satu RT aja susah. Ya kan? Merubah satu RT aja susah. Ini satu negara loh Pak. Berat. Makanya para nabi ndak ada yang dakwahnya tujuannya menegakkan daulah, ndak ada. Makanya Ahlussunnah memandang tujuan dakwah bukan menegakkan khilafah, bukan. Khilafah itu hadiah dari Allah. Allah berfirman dalam surat apa itu? Ar-Rum kalau nggak salah, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum. Dingin banget ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya, Pak? Allah akan berikan kepada mereka khilafah. Sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Allah akan kokohkan agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ketika mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukanku sedikit pun juga. Ini sudah hadiah dari Allah, janji bagi orang yang merealisasikan syaratnya. Syaratnya beriman, beramal soleh, menjauhkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah. Jadi itu bukan tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu mendakwahkan manusia kepada tauhid. Supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Itu tujuan dakwah kita, saudaraku. Agar manusia faham betul tentang hakikat tauhid, paham tentang syirik, dan mereka wafat di atas tauhidullah ya azza wa jal. Iya. Makanya kita tidak setuju dengan gerakan HTI, Hizbut Tahrir, yang tujuan dakwahnya memang untuk menegakkan apa? Khilafah. Iya. Bahkan menganggap bahwa dosa terbesar umat Islam itu karena tidak ada khilafah. Kita menganggap khilafah bukan tujuan, Mas. Tujuan dakwah itu adalah apa? Tauhid. Agar manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Nah ini dia. Kemudian kalau pemimpinnya kafir bagaimana? Kalau pemimpin itu kafir dan kaum muslimin punya kemampuan untuk mengganti, wajib diganti. Tapi kalau ternyata kaum muslimin lemah, nggak punya kemampuan apa-apa, maka saat itu ya harus sabar. Ya, seperti halnya Nabi Musa di bawah tirani siapa? Fir'aun. Di mana Fir'aun memberikan sebuah keputusan yang sangat menyesakkan dada Banu Israel. Apa itu? Anak-anaknya dibunuhin. Bayangkan, Pak. Ya. Apa kata Nabi Musa kepada Banu Israel? Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Hai kaumku, mintalah tolong kepada Allah dan sabarlah. Ya. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Allah pasti akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Ingat, akibat yang terakhir kesudahannya hanya untuk orang yang bertakwa. Maka Banu Israel pun bersabar menghadapi
tirani Fir'aun, Pak. Hasilnya apa, Pak? Allah berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina apa dalam surat apa namanya? Dalam surat Al-A'raf, wa awrathnal subhanallah, ada yang ingat enggak surat Al-A'raf? Wa awrathnal qaumal ladzina istud'ifu, subhanallah, enggak lupa ya. Ada mushaf? Ada yang bawa mushaf? Anak qadarullah nggak bawa mushaf ini. Oh, ada di sini nih. Ada di sini. Bapak bisa baca tentang kisahnya itu, ya, dalam surat Al-A'raf dari dari ayat 129, 128. Bahkan dari 127 ya, sampai 137. Nah, di ayat setelah Allah menyebutkan tentang ya kisah Banu Israel yang mereka sabar menghadapi Fir'aun, lalu Allah pun kemudian memberikan kepada Fir'aun berbagai macam azabnya, Pak. Apa kata Allah di akhirnya? Di akhir cerita itu, di ayat ke-137-nya. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami wariskanlah kepada kaum yang tadinya mereka dianggap lemah, yaitu Banu Israel. Ya, timur dan bagian barat bumi ini yang telah kami berkahi. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik terhadap Banu Israel disebabkan oleh kesabaran mereka. Lihat, Pak, ketika Banu Israel sabar menghadapi Fir'aun, ya, apa kata Allah? Wadammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu. Kami pun hancurkan Fir'aun dan apa yang ia telah perbuat. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka telah bangun. Ternyata kesudahan orang yang sabar itu manis nggak, Pak? Wallahi manis, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam. Terkadang kan kita ini nggak sabar, Pak. Berkuar-kuar sana sini, ayo berontak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil daripada pemberontakan sangat pahit sekali, Pak. Silakan baca deh sejarah tentang bagaimana pemberontakan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Selalu diakhiri dengan sesuatu yang pahit, Pak. Ya, tidak menegakkan agama, tidak memperbaiki dunia. Ya, yang ada adalah huru-hara, fitnah. Ya, ditumpahkannya darah kaum muslimin dan yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan akal Islam hadisnya. Was-sam'i wat-tha'ah. Wasiat yang kedua kata Rasulullah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Semua ulama sepakat, Pak, bahwa mendengar dan taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja, bukan dalam perkara maksiat. Adapun dalam maksiat tidak boleh kita dengar dan taati.
Kalau pemimpin menyuruh kita berbuat dosa, tidak boleh kita taati. Iya. Lalu Nabi bersabda, wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa in ta'ammaru alaikum abdun yaqudukum bi kitabillah. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya yang memerintahkan kalian dengan kitabullah. Lafaz ini Pak, dipahami oleh orang-orang yang suka memberontak kepada pemimpin yang zalim. Kata mereka apa? Bahwa hadis ini tegas, yang harus kita taati dan dengar hanyalah pemimpin yang memimpin dengan kitabullah saja. Adapun kalau tidak, maka tidak boleh. Maka kita katakan, kita jawab pertama, bahwa hadis-hadis yang lain menjelaskan akan adanya pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Dan mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadisnya Pak. Iya. Namun Nabi tetap menyuruh kita sabar. Maka kata-kata yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah, ya, tidak menunjukkan bahwa yang zalim tidak boleh kita dengar dan taat. Kenapa? Karena dua hadis tidak mungkin bertabrakan, pertama. Yang kedua, ya, ada kaidah yang mengatakan apabila bertabrakan antara mantuk dengan mafhum, quddibal mantuk. Apabila mantuk itu apa ya? Bahasa Arabnya mantuk itu teks. Mafhum itu artinya pemahaman kebalikan. Paham nggak? Pemahaman kebalikan. Karena kan dalam hadis ini dikatakan, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya yang memimpin kalian dengan kitabullah. Maka pemahaman kebalikannya apa Pak? Berarti kalau tidak memimpin kalian dan kitabullah, tidak boleh mendengar dan taat. Ini kan mafhum namanya Pak. Sementara dalam hadis lain Rasulullah mengabarkan akan adanya pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Dan mengambil sunnah selain sunnah apa? Rasul. Tapi Nabi tetap menyuruh mendengar dan taat. Ini namanya mantuk. Dan mantuk kalau bertabrakan dengan mafhum, maka lebih didahulukan apa? Mantuk. Makanya kata para ulama, mafhum hadis ini tidak bisa diamalkan. Karena bertabrakan dengan mantuk hadis yang lain. Ya. Maka tidak meniadakan kalau pemimpin yang zalim pun, yang tidak memerintahkan kalian dan kitabullah, tapi ternyata perintah dan aturannya tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Adapun kalau dia memerintahkan kita dengan perintah-perintah yang jelas-jelas maksiat, semua sepakat tidak boleh ditaati. Tapi bukan berarti kita membangkang. Ya. Karena terkadang Pak, banyak permasalahan yang kita sulit untuk menghindar. Contoh misalnya Pak, pajak dalam Islam kan nggak ada sebetulnya. Antum nggak bayar pajak, silahkan aja kalau mau disita. Ya kan? Mobil, oh ini kan bukan hukum Allah. Ya udah saya nggak mau bayar pajak, fadhol. Kalau mobilnya mau ditilang. Jadi gimana dong? Ya kita terpaksa kita bayar pajak. Kita nggak dosa karena kita terpaksa dalam rangka mempertahankan hak kita. Yang dosa siapa? Yang menariknya. Iya. Kita nggak dosa. Iya. Terpaksa akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW,
Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, maksa minta zakat. Iya. Maka Rasulullah SAW, karena dia maksa-maksa terus, dikasih juga. Apa kata Rasulullah? Innahu qad kharaja muta'abbitan nara. Dia keluar dalam keadaan di ketiaknya ada api neraka. Lalu Umar berkata, kenapa engkau beri juga ya Rasulullah? Kalau itu menjadi neraka buat dia. Apa kata Rasulullah? Dia maksa. Dan aku bukan orang yang pelit. Iya. Sehingga ini menjadi hujah kata siapa? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Oh, kalau kita dipaksa sementara itu hak kita, ya udah kasih aja. Ya. Tapi kita nggak dosa, enggak. Dia yang dosa. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Ini akhi, ya. Maka dari itulah untuk mengatakan bahwa sesuatu itu tidak sesuai dengan hukum Allah tuh tidak mudah, Pak. Kita harus betul-betul pelajari betul. Apa benar ini tidak sesuai dengan hukum Allah? Ya. Apakah ini mimbab takzir atau bukan? Nah, ini akal Islam. Baik, kita lanjutkan akhi. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Coba perhatikan kata-kata ini, Pak. Seluruh ulama sepakat loh, Pak. Seluruh ulama sepakat. Syarat pemimpin dalam Islam itu harus merdeka dan tidak boleh hamba sahaya. Syarat pemimpin dalam Islam harus apa? Merdeka, bukan hamba sahaya. Tapi di sini Nabi mengatakan apa? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Hamba sahaya tidak mungkin jadi pemimpin kecuali dengan cara pasti yang tidak sesuai syariat. Pasti itu, Pak. Sebab kalau caranya sesuai syariat, sudah pasti hamba sahaya nggak bakalan kepilih deh, benar. Karena ijma seluruh ulama, ya seluruh mazhab sepakat syarat pemimpin itu harus merdeka, bukan hamba sahaya. Nah kalau ada hamba sahaya jadi pemimpin, pasti caranya nggak benar, Pak. Berarti ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman, Pak. Walaupun pemimpin ini jadi pemimpin dengan cara yang nggak benar, tapi dia jadi pemimpin, tetap wajib kita apa? Akui hasilnya. Ya. Kenapa? Karena ini untuk maslahat yang lebih besar, ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Udah masuk Isya belum? Hah? Udah ya? Hah? 1 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Kata Rasulullah, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Kemudian Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang perpecahan. Iya. Dan di sini Nabi sudah memberikan solusi dari perpecahan nih, Pak. Taib, silakan azan. Setelah azan kita tanya jawab dulu ya. Nah.
Saya seorang karyawan, bagaimana bila di tempat kerja saya ada manipulasi data? Di situ sebenarnya saya bisa menghentikan kezaliman tersebut, namun ketika pemimpin saya bukan muslim, saya ingatkan secara berdua, beliau selalu mempunyai alasan. Apakah penghasilan saya halal? Pertama, perusahaan antum ini bergerak di bidang apa? Kalau di bidang yang sifatnya halal, kemudian terjadi manipulasi data, siapa yang melakukannya? Antum. Ya. Atau orang lain. Ya, kalau orang lain bukan antum, maka yang melakukannya dia yang dosa, Pak. Dan kewajiban antum adalah untuk mengingkarinya. Ya. Dan antum sudah mengingatkan itu kepada pemimpin, tapi dia selalu aja beralasan. Yang penting antum sudah sampaikan. Ya. Adapun gaji antum, kalau memang usahanya dalam bidang yang halal, ya halal. Kenapa Arab Saudi bukan negara khilafah, Ustadz? Di Arab Saudi, Saudi itu Pak, negara Islam yang paling luar biasa di zaman ini. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya negara yang melaksanakan hukum Islam hanya mereka. Yang menegakkan hukum had, potong tangan, kisos, ya, dan yang lainnya. Hanya mereka. Di negara Islam yang lainnya enggak. Tapi anehnya, banyak umat Islam yang benci banget sama Saudi. Dan berusaha mencari-cari kesalahan Saudi. Padahal kalau kita banding-bandingkan Saudi dengan negara yang Islam yang lain, ya jauh lebih baik Saudi, Pak. Masalah ada kekurangan-kekurangan yang ada di situ, ya pasti ada. Ya. Makanya sistem di Saudi memang kerajaan. Sahih. Tapi kata para ulama, kerajaan itu tidak bertabrakan dengan Islam. Kalau memang berdasarkan wasiat imam sebelumnya. Dan yang ada di Saudi itu adalah berdasarkan wasiat imam sebelumnya. Jadi imamnya sebelumnya berwasiat yang akan menjadi pemimpin selaku adalah fulan. Seperti halnya Abu Bakar berwasiat yang akan menjadi khalifah selaku Umar. Itu salah satu tata cara pengangkatan pemimpin dalam Islam. Ya, atau diangkat oleh Ahlul Hilli wal Aqd, sebuah lembaga yang berisi para ulama yang dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Ya, untuk memilih khalifah setelahnya siapa. Dan di Saudi ada Ahlul Hilli wal Aqd. Ya. Ini makanya kalau kita perhatikan negara Saudi itu paling baik sudah. Walaupun memang ada usaha-usaha menghancurkan Saudi, betul pasti itu Pak. Apalagi Amerika, Israel dan yang lainnya benci banget sama Saudi ini. Gimana caranya menghancurkan apa? Saudi. Cuma yang lucunya kenapa kaum muslimin ikut-ikutan gitu loh. Ya, membenci Saudi. Ya. Dan terkena apa? Programnya orang-orang kafir untuk menghancurkan Saudi. Ya. Mengenai Taliban, waduh. Gimana? Taliban tuh Pak, orang paling benci kepada sunnah Pak. Ulama-ulama ahlu sunnah dibunuhi sana tuh. Iya. Mereka orang-orang yang paling benci, bahkan Taliban mengatakan memerangi Wahabi itu jihad. Ya, teman-teman saya yang di Afghanistan, yang di atas manhaj salaf satu persatu dibunuhi. Ya.
Jangan mentereng sama ininya, Pak. Bagaimana hukum membicarakan kekurangan dan kelebihan seorang muslim dengan pemimpin teman sekantor untuk mencari solusi dalam menghentikan atau tidak? Karena beliau rangkap posisi yang kemungkinan bertentangan dengan undang-undang. Hal seperti ini boleh dan tidak termasuk ghibah yang haram. Kenapa? Karena membicarakan seseorang, ya, karena tujuan untuk mencari solusi yang terbaik itu untuk kemaslahatan dan tujuan yang benar. Bukan tujuannya untuk menjelek-jelekan, sebatas menjelek-jelekan dia. Mendatangani petisi online terhadap kebijakan pemerintah. Kalau memang misalnya Pak, ya, kita butuh banyak orang supaya pemerintah melihat kembali kebijakannya. Yang kemudian ternyata banyak yang tidak setuju, akhirnya pemerintah mengubahnya. Tapi secara online aja, bukan demo atau memberontak. Seperti ini silakan saja. Iya. Selama tidak mengucapkan kata-kata yang kasar dan yang lain, hanya sebatas itu sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Ya, kalau memang itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimana wujud bakti kepada ayah yang telah meninggal, tapi semasa hidupnya nggak pernah sholat? Waduh, repot ini Pak. Karena orang yang nggak pernah sholat, ini keislamannya diragukan Pak. Banyak ulama mengatakan orang ini bukan lagi muslim. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana menanggapi pernyataan begini, jika kita tidak ikut dalam politik praktis nanti dikuasai musuh-musuh Allah Ustadz, orang yang benci Islam. Kita katakan, akhi, kalau politiknya sesuai dengan politik syariat sih nggak masalah. Tapi kalau politiknya menghalalkan segala cara, ini yang susah. Antum lihat deh yang masuk politik itu, pasti tujuannya cari suara. Kalau udah tujuannya cari suara, nggak bakalan bisa pegang sunnah, Pak. Ente mau jadi pemimpin, terus ente tegas ini syirik, ini tauhid, gak bakalan kepilih. Wahabi ini hati-hati. Lihat, mereka yang masuk ke politik rata-rata apa, Pak? Mengorbankan agamanya dulu. Ya Allah. Orang-orang yang saya tak kenal dulu, mereka sangat keras terhadap bid'ah. Masuk politik sekarang apa? Boleh nggak apa-apa dulu. Yang penting setelah dapat kursi, sibuk mikirin gimana caranya mempertahankan kursi. Terus aja seperti itu dipermainkan, Pak. Ya. Udah kita dakwah aja. Kita sampaikan umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, tauhid, syirik. Dahulu para nabi, ya, bagaimana menghadapi Namrud, Fir'aun, menghadapi tirani-tirani kafir yang luar biasa, sangat kejam sekali. Tapi mereka tetap terus berdakwah, ya. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah pasti membantu agama, menolong agama ini, Pak. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Sekarang kita ingin menegakkan agama Allah, tapi caranya kita menggadaikan agama Allah. Mana bisa? Ya, udah kita sabar. Antum
Sibukkan diri untuk mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, menghafal Quran dan yang lainnya, mendakwahkan orang kepada sunnah. Itu wallahi perkara yang termasuk jihad yang agung. Jihad dengan ilmu. Ya. Nah ini. Jadi kita tidak usah disibukkan sama was-was kayak ginian. Ketakutan-ketakutan kayak ginian. Tawakal sama Allah. Yakin. Kalau kita terus berpegang kepada agama Allah dan kita terus menolong agama Allah dengan cara mengkajinya, memahaminya, menyebarkannya, mengajak orang kepada kebaikan, Allah pasti akan adakan orang-orang yang hatinya ternyata mau membela agama ini. Dengan barokahnya dakwah, dengan keikhlasan kita dalam berdakwah dan yang lainnya. Nggak usah khawatir. Bismillah. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.